Bentar, bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Masjid Al-Ikhlas. Ini saya lihat tahunnya dari tahun 70. Betul? 1720. Wah. Baik. Perkenalkan Al-Fakir Ganda Budaya, berdakwah khusus di tentang pelayanan untuk masyarakat, khususnya dalam bidang waris. Kami merintis lembaga namanya Syariah Waris Center. Kantornya ada di Pinang Ranti. Lembaga yang khusus untuk edukasi masalah waris, konsultasi, dan sampai ke tahap penyelesaian. Alhamdulillah sudah hampir 14 tahun kami menjalankan dakwah ini, membantu umat pencerahan dan penyelesaian perihal waris. Selama kurang lebih 14 tahun itu, hampir dakwah kami itu untuk yang sudah meninggal. Di tahun ini kami punya produk yang namanya waris. Kami doakan semoga masing-masing kita Allah berikan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perencanaan masalah waris bertolak dari suratul Hasyr. Di ayat ke-18 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ada perintah yang kedua setelah bertakwa adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, agar masing-masing kita mempersiapkan bekal apa yang akan kita nikmati nanti di hari esok, itu hari akhir nanti. Jangan sampai terlena dengan aktivitas, terlena dengan kegiatan rutinitas. Kita lupa sebenarnya bukan di sini tempat kita, tapi di sana. Pertanyaannya adalah bekalnya sudah cukup atau belum? Maka masing-masing kita wajib wal tanzur, mempersiapkan, merencanakan untuk hari esoknya. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Yang kita rencanakan adalah sebuah kepastian yang masing-masing kita pasti meneguk yang namanya kematian ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah
faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hari ini Bapak Ibu dan sahabat-sahabat bisa jadi adalah hari yang terakhir. Mungkin gak Pak? Mungkin gak Bu? Kok jadi sedih ya? Ya, harus seperti ini, menjadikan segala hal itu yang terakhir, agar kita bisa berikan yang terbaik yang kita miliki. Puasanya yang terbaik, sholatnya yang paling khusyuk, sedekah yang paling banyak, yang paling ikhlas, pelayanannya kepada pasangan, kepada anak-anak paling keren, service excellent, pelayanan yang luar biasa, karena kita ingin berikan yang terbaik untuk yang terakhir ini. Masing-masing kita menunggu yang namanya kematian. Ini sesuatu yang sudah dipastikan Allah SWT, bahkan sudah turun SK-nya Pak. Apa tuh SK? Surat kematian kita sudah turun. Kapan? Ketika ditetapkan di rahim ibu kita masing-masing, rizkinya sudah Allah tetapkan, jodohnya sudah Allah tetapkan, bahkan ajalnya telah ditetapkan. Maka mari kita rencanakan untuk yang sebuah pasti ini. Ya, ini pasti akan terjadi. Namun kita yang belum kita tahu adalah sedang dalam kondisi apa Allah wafatkan kita. Maka Ibnu Katsir dalam tafsir ketika menafsir ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beliau mengatakan, cari kebiasaan, karena Allah akan wafatkan kita pada kebiasaannya. Yang biasa tahajud, nggak jauh, ketika sujud Allah panggil. Ketika kita biasa bersilaturahim, Allah panggil ketika silaturahim. Yang biasa khataman tilawatul Quran atau tadarus Quran, maka Allah panggil ketika tadarus Al-Qurannya. Sebaliknya mohon maaf, yang biasa bermaksiat pun Allah cabut nyawanya ketika sedang bermaksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Siapakah yang menang di antara kita ini? Yang menang adalah faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang disingkirkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dialah yang telah menang. Dialah pemenang sejati yang sebenarnya. Dia kumpulkan amalan-amalan yang bisa menyingkirkan dia, menjauhkan dia dari zilata api neraka, dan dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita rencanakan juga tidak sekedar pasti, tapi datangnya tiba-tiba tanpa ada konfirmasi. Maka harus siap, ya. Bisa jadi pagi ini adalah pagi yang terakhir, atau siang ini adalah siang yang terakhir. Wallahu a'lam. Apa yang kita rencanakan? Yang pertama adalah komitmen. Tolong sampaikan, tolong catat, dan sampaikan kepada pasangannya, kepada anak-anaknya. Nah, ini komitmen ayah. Nah, ini komitmen bunda. Apa komitmennya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah komitmen kita sebagai seorang muslim. Wa la tamutunna illa, sekali-kali jangan kalian tinggalkan muka bumi ini illa kecuali wa antum muslimun, kalian dalam keadaan berpasrah tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, berislam sampai mati. Siap Bapak Ibu? Apa? Berislam sampai mati. Ini adalah komitmen kita. Sampaikan. Karena mohon maaf, di hadapan kita ini banyak tawaran-tawaran, banyak hukum-hukum. Bicara masalah waris pun ada 3 tawaran hukum di hadapan kita. Ada hukum positif, ada hukum adat, ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, mana pilihan kita? Apakah kita masih milih hukum positif? Apakah kita masih milih hukum adat? Ataukah kita komitmen dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Hukum positif, hukum adat, ketika berseberangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada konsekuensi sama sekali. Tetapi tidak dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah. Ini adalah undang-undang Allah. Ini adalah aturan Allah.
Ini adalah syariat Allah. Ala lahul khalq wal amr, yang menciptakan dialah yang berhak untuk mengatur. Memang bapak yang bekerja, ibu yang capek, betul. Tetapi ketika Allah wafatkan, harta yang ditinggalkan Allah yang mengaturnya. Sebagaimana zakat, kita yang capek, tapi Allah yang menentukan kepada siapa kita distribusikan zakat tersebut. Begitupun masalah harta waris. Tilka hududullah, inilah batasan-batasan Allah. Sayang seribu sayang, negeri yang katanya mayoritas muslim ini, sampai detik ini Bapak Ibu dan sahabat-sahabat, kita belum punya undang-undang waris Islam. Malu, belum punya. Kompilasi hukum Islam yang diterbitkan tahun 91 di era Soeharto sampai sekarang belum berubah, masih kompilasi. Dari 3 kitab, 2 kitab selebihnya sudah jadi undang-undang. Kitab nikah dengan kitab wakaf. 1 lagi kitab waris belum sampai hari ini. Tetapi bagi seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, ini adalah undang-undang kita. Tilka hududullah. An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa di ujung An-Nisa 176. Itu adalah pasal-pasal tentang waris. Setelah Allah berikan pasal-pasal itu, ayat 13 mengatakan tilka hududullah, itulah undang-undang Allah. Ini ujian untuk kita. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'ad wa ya'sillaha wa rasulahu yudkhiluhu jannah. Ujian untuk kita. Barang siapa, satu orang saja, seorang ayah misalkan, mentaati aturan syariat waris ini, karena mohon maaf di lapangan kami temukan masih banyak umat Islam ini yang belum melek masalah syariat waris. Tahajudnya kenceng, sedekahnya kenceng, khatamannya berkali-kali, tapi ujungnya masalah warisan. Udah, nah bagi rata aja ya, kan kalian anak-anak mama semuanya, hati-hati. Ini sudah melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada pesan mama, ada pesan papa, ada pesan Allah. Allah berpesan, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Yakin, imani, apa yang Allah tetapkan itu adalah benar. Itu pasti benar, itu pasti adil, itu pasti berkah dan pasti menenteramkan. Ini buktinya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, suka tidak suka, logis tidak logis, jika benar ayatnya, sahih hadisnya, pegang kuat-kuat, pegang kuat-kuat, maka rewardnya apa? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Seorang ayah mentaati aturan syariat waris ini, yang konsepnya Allah mengatakan 2:1 antara laki perempuan. Ketika ayah tersebut menjalankan syariat tersebut, maka yang terjadi apa? Yudkhilhu jannah, Allah masukkan ayah tersebut, hamba tersebut, jannatin, surga-surga. Silakan Pak, pilih yang mana. Satu orang yang mentaati, surganya berapa? Banyak. Jannatin, surga-surga. Tajri min tahtihal anhar khalidin, mereka kekal. Kok jadi banyakan ya? Tadi yang taat berapa orang? 1 orang. Yang masuk berapa orang jadi banyakan? Maksudnya apa? Ketaatan seorang ayah memboyong keluarganya, pasangannya, anaknya masuk surga sekeluarga, khalidina fiha. Allahu akbar. Wa dzalikal fawzul azim. Dan itu adalah kemenangan yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, karena egonya, karena perasaannya, karena logikanya, ia tabrak aturan tadi. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Ini kami temukan banyak sekali. Akhirnya apa? Keberkahan tercabut. Ini jangan sampai khusus yang hadir hari ini tercabut keberkahannya hanya gara-gara sejengkal tanah waris, hanya gara-gara 1 rupiah tanah waris. Tercabut keberkahannya. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Ia berani menabrak aturan tadi. Udahlah bagi rata aja lah, ribet banget. Udah gimana ayah sajalah, kan ini harta ayah. Ini hati-hati. Hati-hati. Wa may yasillaha wa rasulahu wa yata'adda hududah. Apa yang terjadi? Yudkhilhu naran. Allah masukkan hamba tadi kemana?
ke neraka. Berapa nerakanya? Satu, nggak banyak. Kalau taat berapa surganya? Banyak. Kalau tidak taat berapa nerakanya? Hanya satu, naron khalidan. Berapa orang? Satu orang lagi. Tidak membayang keluarganya. Rasakan sendiri itu kemaksiatannya. Khalid kekal sendirian di dalam neraka tadi. Enggak diajak ke pasangannya, enggak ke bawah anaknya, enggak. Ketika ayah bermaksiat, menabrak aturan tadi, maka dia akan tanggung dosa sendiri. Khalidan fiha walahu azabum muhin, dan dia mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Di ayat yang lain, masih surah An-Nisa ayat ke-10, Allah gambarkan rincian azabnya. Sengaja saya sampaikan agar ruh iman kita ini meningkat, termotivasi untuk mengamalkan ayat ini. Ayat ke-10 Allah gambarkan betapa pedihnya ancaman ketika melanggar syariat yang satu ini. Syariat satu ini Bapak Ibu, kalau Bapak lihat, Ibu lihat, ini adalah satu-satunya syariat yang Allah rincikan dengan jelas Pak dalam Qur'annya. Salat ada nggak rinciannya dalam Al-Quran? Rukuk, sujud, salam ada nggak? Enggak. Tapi tidak dengan waris. Allah jelaskan Pak, A sampai Z-nya. Hadis Rasul itu sedikit tentang waris itu. Untuk menentukan bagian-bagian itu langsung Allah mengungkapkan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Sungguh Allah telah menetapkan berapa bagian masing-masing ahli waris, siapa orangnya dan berapa bagiannya. Allah langsung menetapkan itu. Zat yang maha adil itu, zat yang maha bijak itu turun langsung mengatur. Jadi konsepnya Pak Ibu, ketika hidup silakan itu ada harta Bapak Ibu, silakan bergunakan. Tapi ketika wafat, saat wafat, al-mulku yawma idzin lillah, kepemilikan kembali kepada Allah. Maka konsepnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali ke Allah semuanya. Harta-harta kita, rukuknya, perhiasannya, depositonya, rumahnya, kendaraannya, rajiun, kembali kepada Allah. Maka biarkanlah Allah yang mengatur semuanya. Tetapi ketika kita melanggar, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. An-Nisa ayat ke-10. Sungguh kata Allah, orang yang makan harta waris secara zalim, rekayasa, manipulasi, bagi rata dengan paksa dan lain sebagainya, beragam kezaliman tersebut, innama ya'kuluna fi butunihim nar. Sungguh kata Allah, yang sedang mereka makan, yang sedang mereka tempati, yang sedang mereka nikmati adalah fi butunihim nar, bara api neraka sepenuh perutnya. Hati-hati Pak, Bu. Harta waris bisa berbalik menjadi racun kalau itu bukan hak kita, bukan bagian kita, itu jadi racun. Dimakan oleh kita, dikuasai oleh kita, berarti sedang memakan bara api neraka sepenuh perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kalau nanti di akhirat dicelupkan ke neraka sa'ir. Yaslawna itu bukan masuk, tapi apa dicelupkan? Apa celupkan? Kayak teh celup ya, teh manis. Dimasukin, diangkat, dimasukin, itu azabnya tuh. Yaslawna sa'ira. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ini yang pertama. Komitmennya apa? Berislam sampai mati. Siap? Coba ucapkan. Berislam sampai mati. Kuatkan itu. Sampaikan kepada pasangannya, sampaikan kepada anak-anaknya. Apa komitmen kita sebagai ayah, sebagai ibu? Nah, ini komitmen ayah ibu, berislam sampai mati. Cukup sampaikan pada mereka, jalankan syariat Allah SWT, pasti berkah, pasti menenteramkan. Baik, ini pertama. Yang kedua, rencanakan perihal pengurusan jenazah. Sungguh indah pemandangan ketika seorang ayah dimandikan oleh anak-anaknya, seorang ibu yang telah terbujur kaku dimandikan oleh anak-anak putrinya. Indah nggak Pak kira-kira? Allahu Akbar. Sudah siap belum anak-anak kita? Ya, sudah bisa belum anak-anak kita? Sudah bisa belum nanti mensolatkan? Kita rindu yang nyalatin kita nanti adalah anak laki-laki kita, Bu. Ajarin mereka dari sekarang.
Ya, nah, mau pengen kamu yang nyolotin mama, nah, papa pengen kamu yang nyolotin papa, ajarkan dari sekarang. Ya, berikutnya adalah, sudahkah kita punya kain masa depan, pakaian masa depan? Sudah punya belum Pak? Kain kafan itu? Belum. Padahal sudah pasti. Lebaran sudah pasti belum? Belum pasti kalau lebaran. Tapi untuk lebaran sudah punya belum Pak? Wah, direncanakan dari sekarang itu. Warna apa? Motifnya apa? Tapi untuk yang pasti ini kadang kita terlena. Siapkan dari sekarang kain kafan itu, yang kelak nanti pasti akan kita pakai. Dua helai itu bagi laki-laki, yang perempuan nambah 2 helai lagi. Allahu Akbar. Ini ujung pakaian kita, hanya 2 helai kafan. Pangkatnya, jabatannya tidak lagi ada artinya. Ketika hidup mentereng jabatannya, prof, doktor sekalian, jenderal sekalian. Ketika wafat gelarnya apa? Almarhum. Allahu Akbar. Nggak disebut lagi namanya, tapi apa? Almarhum. Ya, Allahu Akbar. Ini pakaian masa depan, mengingatkan kita akan kematian, sehingga kita mempersiapkan yang terbaik untuk kematian ini. Berikutnya adalah, sudah belum merencanakan di mana akan dikuburkan? Nggak kebayang Pak, anak-anak kita pasti riweuh ya. Belum dia sedang berkabung sedih, kemalangan ayah bundanya, mikirin kemana dikuburin, riweuh nggak kira-kira Pak? Kasihan anak kita. Tapi kalau kita sudah rencanakan dari sekarang, ya, sudah beli kaflingnya atau sudah punya pekuburan keluarganya, karena fikihnya adalah tudfanu amwatul muslimin fi maqabirihim wala tukhtalat bi amwatil kuffar. Jenazah orang muslim dikuburkan di pemakaman muslim dan tidak boleh dicampur dengan jenazah-jenazah orang kafir. TPU itu campur nggak? Campur Pak. Minimal tetangganya dah muslim. Dari sekarang Pak, rencanakan. Kalau punya budget, ya, kalau bisa rencanakan dan beli itu kafling itu. Kalau bisa sekeluarga belinya itu. Allahu Akbar. Baik, PSBY itu di samping kuburannya Bu Ani itu kosong Pak. Ketika katanya untuk siapa? Untuk PSBY. Sudah disiapkan beliau. Luar biasa. Ini perencanaan. Jadi nggak riuh nantinya. Ini adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan kita alami. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, mohon agar kelak sepeninggal kita nanti Pak, tidak meninggalkan keambiguan, ketidakjelasan. Maka sejak dini semasa hidupnya, catat aset mana yang punya bapak, mana yang punya ibu. Catat. Ada 3 harta, 3 kategori harta. Pertama adalah harta bawaan masing-masing, yang kita bawa sebelum nikah. Itu milik siapa? Milik masing-masing. Bapak sudah bawa kendaraan, sudah punya rumah, milik siapa? Milik bapak. Ibu sudah bawa perhiasan, sudah bawa kendaraan, milik ibu. Tapi ingat, apa yang kita bawa selama ini, wafat esok hari, ujungnya akan diwariskan. Ya, ketika ada di sini seorang bujang nikah dengan janda kaya raya, ya, sudah tua, sakit-sakitan, nggak punya anak, nikah hari ini, besok meninggal, dapat tuh suami warisan berapa itu? Setengahnya Pak. Itu cara-cara Allah. Ternyata yang kita bawa Bu, ujungnya diwariskan. Catat mana harta bawaan masing-masing. Yang kedua, ada harta dapatan yang kita peroleh dari hibah, dari warisan masing-masing. Itu milik masing-masing. Suami dapat warisan dari orang tuanya, milik suami. Istri dapat warisan dari mertua bapak gitu kan ya, itu milik istri. Tapi ujungnya Pak, apa yang kita peroleh selama ini pun ujungnya akan diwariskan. Salah satunya pada pasangan dan anak-anak. Yang ketiga, ada yang namanya aset bersama, aset kongsi antara suami istri. Patokannya bukan sekadar atas nama,
Dari sekarang mumpung masih hidup, jelaskan ini milik siapa. Jadi Bu, jangan GR dulu Bu. Ketika mobil itu SNK-nya atas nama Ibu, tanya ke si bapak, Pak ini milik siapa? Milik barang-barang mah, tumpang nama aja. Tuh Bu, tumpang nama. Nah, jadi formalitas, legalitas, itu kalau hanya sekedar tumpang nama, berarti milik siapa? Harus jelas dari sekarang. Di lapangan kami temukan, itu tidak jelasan Pak. Ustaz, saya nggak tahu ini milik ayah atau milik ibu. Terutama mohon maaf bagi ayah ibu yang sampai hari ini belum punya keturunan. Karena apa? Warisannya akan pisah Pak. Suami kepada suami, istri kepada istri. Ketika tidak ada keturunan, maka pisahkan asetnya. Mana aset suami, mana aset istri. Begitupun mohon maaf, yang Bapak Ibu di sini yang masih punya anaknya hanya perempuan saja, masih bocor Pak, masih bocor. Kemana bocornya? Ke keluarga masing-masing. Maka pisahkan asetnya, mana atas suami, maka yang tersisa untuk keluarga suami. Begitu sebaliknya istri, ketika keturunannya hanya perempuan saja, karena perempuan itu tidak nutup harta. Tapi kalau sudah punya anak laki, plus nutup semuanya. Saudara nggak dapat, ponakan paman sepupu nggak dapat. Close dengan anak laki tadi. Tapi kalau belum punya anak atau belum punya anak laki-laki, maka harta kemungkinan akan bocor ke keluarga masing-masing. Maka penting yang namanya pemisahan aset. Jelas dari sekarang. Statusnya apa? Apakah SHM atau masih girik? Jelas ini milik siapa. Ketika ada kongsi tadi, jelaskan berapa porsi masing-masing. Kan masing-masing beda-beda dengan ya. Ada yang 50-50, ada yang 30-70, termasuk ya tergantung masing-masing. Ya. Saya pribadi misalkan, saya nikah dengan orang Ciamis. Istri saya dapat jatah tanah Bu dari orang tuanya. Saya bangun rumah di sana di Ciamis gitu kan ya. Kalau saya meninggal, itu rumah siapa? Harta bersama kan antara saya dan istri saya. Ya, yang milik saya berapa persen kira-kira Pak? Kan enggak semuanya. Itu tanah milik istri kan. Secara appraisal, tanah itu sekitar 70% Pak nilainya. Berarti harta saya berapa? Hanya 30% dari rumah itu. Ya. Segitunya Islam mengajarkan. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Bagi laki-laki mendapatkan bagian sesuai dengan perannya, begitu perempuan mendapat bagian sesuai dengan perannya. Jadi ibu-ibu yang bisnis online gitu kan ya, yang sudah kaya, tajir melintir gitu kan ya, catat ibu, mana harta suami, mana harta istri, karena perlakuannya akan berbeda. Tercatat semuanya rapi, ada profiling masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Berikutnya yang keempat adalah mohon maaf jika ada hutang atau piutang, tolong catat Pak. Kalau bisa lunaskan semasa hidup. Idealnya hutang itu dibayarkan, lunaskan ketika apa? Sebelum disolatkan. Ini berat Pak, berat sekali. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rasul mengatakan, ruhnya orang beriman itu bergantung kepada hutangnya sampai dilunaskan. Jadi mohon, ayah ibu kita yang telah mendolimi kita masih ada hutangnya enggak? Kasihan mereka. Kalau masih ada hutangnya, masih menggantung, masih terkatung-katung gitu, belum bisa menikmati amal solehnya, maka segera lunasi hutangnya. Maka kita semasa hidup sekarang catat hutangnya Pak. Jika ada hutang catat, jangan sampai hutang tadi dibawa mati, berat. Bahkan Rasulullah suatu hari disodorkan 3 jenazah. Ya ini hadisnya. Jenazah pertama beliau nanya, ada hutangnya enggak? Enggak ada. Beliau sholatkan karena enggak ada hutangnya. Langsung sholatkan. Di hari berikutnya jenazah kedua. Beliau tanya lagi, ada hutangnya enggak? Ada. Ada hartanya enggak? Ada. Bayarin ya hutangnya dulu, ya, baru warisnya. Ya siap. Beliau sholatkan karena ada jaminan. Di jenazah yang ketiga, di hari berikutnya, beliau nanya lagi, ada hartanya enggak? Ada. Ada hartanya enggak? Enggak ada. Apa kata beliau? Shallu ala sahibikum. Silakan sholat ke saudaramu ini. Beliau enggak mau.
Nggak mau Pak, beliau enggan mensolatkan jenazah yang masih ada hutangnya dan nggak ada jaminan, nggak ada harta si mayit tadi itu. Aja ada sahabat Abu Qatadah mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, sholli alaihi wa alayya dainuhu, kata beliau. Wahai Rasulullah, salatlah jenazah ini, saya yang nanggung hutang-hutangnya. Beliau bukan koleganya. Nah, di sini penting kekeluargaan, kebersamaan. Jika ada jemaah di sini secara ekonomi misalkan ya di bawah standar bahkan failit, berhutang, hutangnya banyak dan dia luar biasa ibadahnya, tolong bantu. Yang wajib bayar hutang siapa? Yang mampu, syukur-syukur dari kalangan ahli waris. Jika tidak ada ahli waris, kita sebagai saudaranya, kita jamaahnya bantu saudara kita yang masih ada terlilit hutangnya. Maka semasa hidup tolong catat berapa nominalnya, kepada siapa, kalau bisa ada alamatnya, nomor WA-nya, jelas. Jadi anak-anak kita kalau menagih itu jelas kemana nagihnya. Kecuali kalau misalkan yang kedua tadi piutang. Kalau hutang dibayarkan, kalau piutang menjadi apa? Menambah objek warisan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang keempat. Yang kelima, jika harta berlebih. Jika harta berlebih, berwasiatlah. In taraka khairanil wasiyah. Jika harta bapak ibu berlebih, ya, anak-anak sudah mapan, tapi masih banyak hartanya nih. Saya boleh wasiat, silakan ya. Pertama aturannya adalah wasiat tertuju kepada selain ahli waris. Apa itu wasiat? Pesan harta yang kita kaitkan dengan kematian kita. Saudara seperti ini. Ini kalau saya meninggal buat kamu ya, seperti itu. Kalau saya meninggal nanti berarti buat kamu ya. Kalau masih hidup masih milik saya. Kalau sudah meninggal nanti milik kamu. Itu wasiat namanya. Tapi aturannya adalah pertama, la wasiyata liwarisin. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi batal Pak. Ketika seorang suami berwasiat ke istrinya, ya, beb atau yang atau apa Pak panggilannya? Panggilan bapak apa kepada si ibu? Cinta? Masih Bu, manggil bapak apa Bu? Yayang, Kasep, ganteng. Silakan ya panggilannya. Ya, ketika bapak sebagai suami berwasiat ke istri, itu kan ya, mah, kalau Pak meninggal, mobil apa di garasi buat mamah ya? Itu batal Pak. Karena istri akan mewarisi, enggak berhak berwasiat. Ini pertama. Yang kedua adalah tidak melebihi dari sepertiga aset secara kumulatif. Ya, jika berlebih maka harus izin semua ahli waris. Yang ketiga adalah ghair mudhar, tidak membahayakan. Di antaranya adalah tidak diperuntukkan untuk hal-hal yang berbau maksiat. Baik, saya coba gambaran kepada siapa kita berwasiat. Oke, pertama, berwasiatlah untuk anak angkat. Walaupun bapak buatkan akta lahir tuh, dinasabkan ke bapak gitu kan ya, tidak boleh. Tidak boleh menasabkan yang sudah punya nasab. Tetap dia punya ibunya, punya bapaknya. Bapak hari ini sebagai orang tua asuhnya. Hati-hati. Ya, maka anak angkat itu, anak adopsi itu tidak berhak mewarisi. Maka solusi adalah berwasiat semata hidup. Silakan Pak. Nah, sampaikan saja secara jujur. Kalau sudah misalkan mental sudah kuat atau sudah balik, sampaikan, nak, sebenarnya kamu bukan anak papa. Papa angkat kamu, nak. Gini-gini ceritanya. Sekarang papa berwasiat untuk kamu sekian-sekian. Silahkan. Karena mereka bukan termasuk ahli waris. Yang kedua, mohon maaf. Wasiat untuk anak hasil zina. MBA. Nikah setelah hamil, tabrakan, gitu ya. Nikahnya bulan Juli, lahirannya Agustus. Kapan tuh dibuatnya Pak? Berarti ada sesuatu kan? Maka mohon maaf, si anak tadi Bu, walaupun si laki perempuan tadi nikah, gitu kan ya, yang menghamil itu si laki-laki tadi menikahi perempuan tadi, tetap itu tidak menggugurkan dosa zina itu. Dan anak yang lahir itu kembali kepada siapa? Nasabnya ke ibunya, bukan ke bapaknya. Nauzubillah, ini zina merusak nasab,
Begitu warisnya Pak, ketika ayah ini wafat, maka ayah tadi tidak bisa mewarisi anak zinanya. Begitu sebaliknya, ketika anak zina tadi besar mapan, tidak bisa mewariskan kepada ayah biologisnya, tapi dengan ibu masih normal. Maka Pak, sebagai bentuk pertaubatan seorang laki-laki yang telah berzina di masa lalunya, berwasiatlah kepada anak hasil zinanya, karena sebenarnya anak zina tadi tidak berhak mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, berwasiatlah kepada cucu yang mana orang tuanya meninggal duluan. Misalkan seperti ini, kita punya anak 5, anak yang pertama meninggal duluan, punya anak-anak, cucu berarti kan ya. Maka cucu ini pasti terhalang oleh 4 anak ini Pak. Berwasiatlah ke cucu ini, karena ring kedua ini dipastikan terhalang oleh ring pertama. Nah, ini strateginya. Jadi seorang kakek di sini, seorang nenek di sini punya strategi Pak. Ketika anak kita meninggal duluan, maka cucu kita itu terhalang oleh anak-anak kita yang ada di sini. Berwasiatlah kepada cucu-cucu ini, karena kelak ketika kita ini wafat, cucu tersebut terhalang oleh anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya adalah untuk kerabat, silakan. Kalau masih punya anak laki-laki, kerabat nggak dapat, maka boleh berhak mendapatkan wasiat-wasiat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah perencanaan, planning, ya. Ini pun, mohon maaf, syaratnya adalah jika hartanya berlebih. Tapi jika hartanya hanya segitu-gitu aja, udah warisan saja Pak, nggak usah wasiat. Karena utamanya adalah untuk ahli waris, ya. Harta cuma 1 juta, berwasiat sepertiganya, tinggal berapa tuh Pak? Baik, memang kita pengen pahala gitu kan ya, tapi kira-kira mohon maaf, saya tanya nih, mana sih besar pahalanya? Waris, wakaf, atau wasiat kira-kira? Saya tanya nih, mana yang besar pahalanya? Waris, wakaf, atau wasiat kira-kira? Hah? Nah, kadang kita nyebutnya wakaf gitu kan ya, karena amal jariah. Saya tanya lagi, wakaf hukumnya Pak, wajib nggak? Wasiat hukumnya wajib nggak? Kalau waris, yang hukumnya wajib berarti pahalanya lebih besar. Nah, itu konsepnya. Jadi ada skala prioritas. Jangan sampai kita ini habisin harta buat kita wakafkan dengan dalih tadi jariah. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu Bu. Kita masih punya zuriyah ini. Ini yang lebih layak untuk mendapatkan harta kita. Wakaf yang kita keluarkan atau wasiat yang kita keluarkan itu kan hubungannya seagama saja. Itu orang lain lah, betul nggak? Kalau waris itu 2 silahnya, seagama plus senasab dengan kita. 2 koneksi, 2 silah, pahalanya double. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir adalah merencanakan warisnya. Baik, ini karena waktu terbatas, setidaknya ada 3 prinsip yang harus Bapak Ibu pegang bicara masalah waris ya. Insya Allah di Jumat depan ya, kita masih ada waris planning kedua, kita akan coba perdalam lagi tentang waris ini. Mukadimahnya di sini adalah pertama, jangan salah pijakan, kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada konsekuensi pahala dan dosa. Ini pertama. Yang kedua adalah segera selesaikan. Salahnya waris itu sederhana Bapak Ibu, bukan sampai pada megang fisiknya, enggak. Salahnya waris adalah ma'rifatu kulli warisin haqqahu. Masing-masing ahli waris menyadari, mengetahui berapa bagiannya, close, selesai waris itu Pak. Masalah eksekusi silakan dimusyawarahkan kembali, apakah mau dijual, mau disewakan, mau ditempati dulu, boleh-boleh saja. Jadi waris itu bukan jual, enggak. Banyak para istri yang ngeluh, Ustaz, saya kan cuma 1/8, terus kalau mau dijual saya tinggal di mana? Nah, di sini. Karena apa? Ini pengetahuan edukasinya. Jadi waris itu bukan hanya jual aja, itu hanya opsi saja. Bisa kan setelah tahu masing-masing, sudah sadar masing-masing, nggak apa-apa pakai aja rumah ini, kan bisa. Jadi ibu kita nggak makan harta anak yatim. Jadi ibu harus sadar, ketika rumah itu rumah bawaan suami, ibu hanya di sana gitu kan ya, itu kan anak yatim di sana ada hak bagiannya. Jadi sadar masing-masing mengetahui berapa hak milik di rumah tersebut. Yang awalnya milik suami, ketika suami wafat, pecah kepemilikan jadi kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Sampai di sana syariat waris itu Pak. Ma'rifatu kulli warisin haqqahu. Masing-masing tahu, sadar berapa haknya, close, selesai warisnya. Maka lembaga kita ini, Syariah Waris Center, mengeluarkan namanya SPHW, Surat Penetapan Hak Waris. Karena di lapangan, legalisasi pemerintah, itu tidak ada angka-angkanya Pak.
SKW di kelurahan, keterangan waris itu hanya orang-orang saja. Itu pun mohon maaf, saya belum akurat. Saya nggak tahu kelurahan itu paham nggak masalah waris. Patokannya apa? Kartu keluarga. Ya, kalau ada orang tua masih hidup itu nggak masuk tuh, karena nggak ada di kakak. Yang ada apa? Pasangan sama anak-anak, ya kan? Di notaris pun sama, di PAW pengadilan pun sama. Itu semuanya orang-orangnya saja. Yang kita butuhkan kan porsinya berapa? Saya bantu lampiran SPHW, surat penetapan hak waris, jelas berapa persen masing-masing. Ketika ada eksekusi, silakan pakai angka-angka itu. Kan bisa per item, bisa rumah dulu, kendaraan dulu, atau dari likuid, silakan. Itu teknis. Yang pasti adalah sudah jelas berapa masing-masing, segera selesaikan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah prinsip akurat. Pertama adalah akurat dalam kepemilikan. Tadi sampai di awal ya, ini harta milik siapa? Jangan sampai campur nih, milik ayah, milik ibu. Kalau itu harta bersama, pisahkan dulu. Oh ternyata ayah itu kongsinya hanya 30%. Ibu 70%, ya udah ibu ambil dulu, fungsi ibu 70%, plus dapat hak waris dari suami yang wafat dari 30% itu. Di sini Pak, adanya kejelasan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena waktu yang terbatas, silakan kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau dialog bisa kita diskusikan bersama. Jika tidak ada, kita tutup. Silakan. Banyak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana yang telah diterangkan tadi, bahwa hukum waris itu ada 3 yang masih berlaku di Indonesia barangkali Pak Ustadz ya. Suaranya nggak jelas Pak. Bagaimana disampaikan tadi bahwa hukum waris ini yang berlaku di Indonesia itu hukum ketentuan Allah SWT, hukum positif dan hukum adat. Kalau tidak salah saya dengar seperti itu Pak Ustadz tadi. Ingin saya tanyakan adalah begini, bahwa alhamdulillah bahwa kami ini punya anak-anak, mungkin umum anak-anak itu pada baik ya Allah, baik sekali, patuh pada orang tua, ya kan, menurut pada orang tua. Tapi giliran kita terangkan untuk waris gitu ya, kurang kencang, Menggema Pak. kurang dekat. Oh ya, bahwa akan menerapkan hukum waris secara ketentuan Allah SWT. Tetapi setelah itu dilaksanakan, anak-anak kami yang baik ini katanya akan membagikan, misalnya haknya 1, yang perempuan setengah. Setelah bagi waris itu berjalan dengan baik, tapi kakaknya itu akan memberi. Apakah itu dapat dibenarkan? Baik. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ini didikan orang tua yang bijak. Ketika orang tua telah menyampaikan syariatnya, diiringi dengan kesalehan anak-anak, ya. Ketika anak-anak sudah sadar, mengetahui berapa hak bagian masing-masing, sudah selesai bicara masalah warisnya. Kemudian setelah itu ada kesepakatan, saling berbagi, tidak masalah. Itu sudah beda judul. Berarti itu judul apa? Hibah menghibah antara saudara. Si laki-laki menghibahkan ke yang perempuan, tidak masalah. Setelah tahu bagiannya berapa. Dan bahkan di lapangan Pak, bahkan ada kasus yang kami tangani. Ketika saya sampaikan, awalnya gini. Jadi si ibu yang ngeluh, istri ini, Ustaz, sudah 60 tahun Ustaz, saya berumah tangga. Masa di hari kewafatan suami saya hanya diapresiasi hanya 1/8 Ustaz, selebihnya anak-anak. Sedih si ibu tuh. Bu, panggil anak-anak Bu.
dipanggil anak-anaknya. Saya sampaikan, nak, hari ini ayah kalian wafat. Secara warisan dari harta yang ayah kalian dapatkan, miliki, itu untuk ibu kalian sebagai istri hanya 1/8. Sisa itu siapa? Untuk kalian. Ya. Kenapa? Karena mulai hari ini nafkah ibu ada di pundak kalian. Nah, jadi bicara waris tidak hanya bicara hak, tapi apa? Ada kewajiban. Begitupun dibalik angka 2/1, Bapak Ibu. Itu adilnya Allah. Siapa sih yang besar, laki atau perempuan? Hah? Laki atau perempuan? Laki-laki ya. Contoh harta misalnya 3 juta. Berapa laki-laki? 200. Perempuan 100. Siapa yang besar? Laki-laki. Zahirnya laki-laki, betul. Tapi realnya, Bu, di pundak kami laki-laki ini ada kewajiban. Apa itu? Menafkahi minimal 4 perempuan. Ingat ya, 4 apa? Bukan 4 istri, Pak, ingat. Jangan salah dengar ini. 4 perempuan, Pak. Pertama siapa? Istrinya. Suami, Bu, wajib menafkahi istri. Jika ada di sini suami yang lalai akan nafkahnya, bisa dihitung hutang tuh, Bu. Misalkan selama ini suami di PHK, selama ini ditanggung oleh istrinya. Selama itu juga itu hutang suami itu. At-Talaq ke-6, itu konsepnya, Pak. Itu konsep wajibnya suami tadi atau laki-laki tadi menafkahi mantan istrinya. Kok bisa mantan masih dinafkahi? Bisa. Dalam kondisi apa? Kondisi hamil. Ketika suami ceraikan istri yang sedang hamil, boleh nggak, Bu, cerai ketika hamil? Secara syariat boleh. Yang itu ketika haid. Ketika hamil boleh, pasti ada sebab. Misalkan istri selingkuh dengan tetangga, ketahuan, saya ceraikan, sah itu. Tapi bagi si laki-laki tadi, Pak, masih wajib menafkahi mantan istri sedang hamil sampai lahiran. Logika sehat kita, apalagi, Pak, istri kita yang tidak kita ceraikan, hamil pula, lebih berhak nafkah ini. Masih belum selesai. Masih di ayat ke-6 tadi, fa in aradha'na lakum fa'atuhunna ujurahun. Kalau si perempuan tadi, Pak, setelah lahiran apa? Menyusui anak bapak itu mantan istri itu. Tapi itu anak bapak kan? Maka wajib laki-laki ini memberi upah menyusui. Jadi ada nafkah, ada upah. Yang belakangnya tersebut. Berapa tuh? Upah menyusui itu berapa anak tuh, Pak? Dicatat tuh, Bu. Itu Quran. Itu suami, berat suami itu. Wajib menafkahi, wajib masih upah menyusui, itu diantaranya. Ini yang pertama. Yang kedua, bagi seorang ayah, wajib bagi ayah menafkahi siapa? Anak-anak. Dan luar biasa konsepnya adalah ayah itu wajib menafkahi anak laki-laki, wajibnya hanya sampai usia balik. Setelah balik itu sunnah. Jadi ada yang laki-laki ini jangan ngerengek ya, kalau sudah balik minta motor ke bapaknya, udah nggak wajib tuh kalian. Usaha laki-laki lah. Bagi yang perempuan, mohon maaf, wajibnya ayah menafkahi anak perempuan sampai kapan? Sampai nikah. Long time, enak perempuan tuh, Bu. Ya, ayah itu berat, nanggung anak perempuan sampai kapan? Nikah. Gimana kalau jomblo, Pak? Ya sepanjang itu, gitu kan ya. Ini yang kedua sebagai ayah. Yang ketiga sebagai anak, Pak. Bagi anak laki-laki masih wajib menafkahi siapa? Ibunya. Tadi ya cerita tadi. Walaupun dia punya istri, punya anak, masih ada ibu, Pak. Laki-laki ini masih wajib menafkahi ibunya. Plus yang keempat, nafkahi siapa? Saudara perempuannya. Allahu Akbar. Maka di sini konsep 2/1 ini adil. Jadi realnya kira-kira siapa besar, laki atau perempuan? Perempuan, Bu, yang enak. Laki-laki itu yang 2 tadi harus berbagi. Wajib. Yang namanya wajibu secara fikih adalah al-wajibu ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Berpahala jika dikerjakan dan berdosa. Dosa itu suami, dosa itu ayah, dosa itu anak laki, dosa itu saudara kalau enggak melaksanakan kewajiban menafkahi itu. Bagi perempuan itu hanya apa? Kebaikan. Istri boleh ngasih ke suami, itu kebaikan istri, ya. Ibu boleh ngasih ke anak, itu kebaikan ibu. Itu beda konsep. Wallahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah syuruk ya, kita tutup dulu. Yang akan bertanya kita dialog ngobrol santai aja ya, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.